Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sarapan? Belum. Sudah, Pak. Ada yang belum, ada yang udah. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang belum sarapan boleh sambil sarapan, yang tapi tetap fokus. Yang kalau Ini, Pak. yang belum yang udah sarapan, ya lebih fokus lagi ya terkait materi kita hari ini. Ini saya lihat baru 21 orang dari 30 orang ya. Di jam 9.55 akan saya absen ya, tapi untuk ini langsung aja saya mulai. Teringatnya
kelompok udah dibagi? Udah bagi-bagi grup? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya udah, nanti ke kalian aja yang pilih ininya ya, kelompoknya ya. Satu kelompok 5 orang. Ya, nanti tugasnya akan saya beri di pertemuan selanjutnya. Oke. Tapi nanti ketika saya tanya sudah terkumpul ya, udah siap lah ya. Berarti hari ini itu udah mulai cari temannya atau yang udah ada punya grup. Kalau masih kurang, ajak kawannya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut materi hari ini terkait inflasi, pengangguran dan pendapatan nasional ya. Tapi mungkin saya rasa untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai pengangguran aja ya. Nanti mungkin pendapatan nasional nanti akan saya gabung dengan materi minggu depan. Nah, sebelum lanjut saya mau tanya ini, inflasi itu apa ya? Apa inflasi itu? Kenaikan harga secara terus-menerus ya. Harganya itu bisa berupa harga barang dan maupun jasa ya. Nah, kenaikan inflasi ini biasanya terjadi setiap tahun ya. Bisa terkait dengan misalnya kenaikan UMR atau upah buruh ya. Nah, biasanya itu pemerintah kan akan menghitung berapa sih kenaikan upah ya. Tentu ada perhitungannya. Nah, biasanya itu bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut ditambahkan inflasi di daerah tersebut. Nah, barulah dapat nanti berapa kenaikan upah para buruh. Nah, biasanya yang paling sering mengalami kenaikan harga itu biasanya itu harga bahan pokok atau bahan makanan. Ya, contohnya cabai. Kemarin sempat menyentuh harga 100.000 per kilogram. Kira-kira kenapa itu bisa sampai segitu? Mengalami kenaikan. Kelangkaan pasokan, Pak. Kelangkaan pasokan. Gimana? Kelangkaan pasokan cabai. Kelangkaan pasokan. Oke, ada lagi? Gagal panen. Gagal panen, boleh. Karena gagal panen itu bisa berhubungan dengan kelangkaan produksi atau kelangkaan pasokan. Ya, gagal Barangnya panen. ditimbun. Apalagi selain itu? Barangnya ditimbun. Barang timbun, boleh. Apalagi zaman pandemik gini kan, banyak barang-barang ditimbun. Dulu apa? Masker. Ya kan? Mau ada hari-hari besar. Mau hari-hari besar. Ya. Tapi ada juga, kenapa bisa mengalami kenaikan harga? Permintaan konsumen itu meningkat. Ya, gara-gara hari-hari besar gitu kan, Pak? Belum tentu juga. Ketika misalnya iya benar di hari-hari besar itu juga ketika misalnya Lebaran ya ataupun Natal itu kan juga biasanya mengalami kenaikan nih harga bahan pokok ya kan. Tapi paling utama itu paling sering itu apa? Permintaan dari konsumen itu meningkat. Ya. Permintaan konsumen itu meningkat ditambah lagi. Oke, nggak masalah misalnya harganya stagnan atau tetap gitu. Produknya tetap ya kan, tapi ketika yang tadi dikatakan bahwa kelangkaan atau barangnya itu gagal panen, musim kemarau, itulah yang bisa mengakibatkan apa? Produksi pun juga tidak naik, permintaan naik, produksinya tidak banyak, otomatis bisa berakibat inflasi pada harga barang ataupun jasa. Ya. Nah, banyak yang dirugikan dalam kenaikan harga-harga ini ya, bisa itu pedagang kecil, konsumen ya. Dampak besar inflasi ini juga mempengaruhi perekonomian dalam suatu negara. Makanya negara itu biasanya mati-matian ini bagaimana menahan laju inflasi ya,
Kemarin dulu atau tahun 1998, wah, lebih dari 100% ya, disebut dengan hiperinflasi. Akibat apa? Krisis moneter. Ya, Harga bahan-bahan semua pada naik. Nah, itu dolar dari 2.500 sampai 16.500. Nah, 16.000. Terakhir sampai pertukaran presiden bisa ditekan oleh presiden setelah Soeharto, Habibie. B.J. Habibie hampir 6.000, ya kan? Ya. Kemudian Pak, izin Pak. Ya. Tolong ACC Juli Pak, katanya Pak, dia ngechat saya Pak. ACC siapa? Juli. Bentar ya. Udah Pak, Enggak. udah masuk saya Pak. Oh, udah masuk katanya. Udah Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ya. Nah, kemudian seperti itulah mengalami kenaikan pada tahun 1998. Itu paling tinggi itu. Bisa disebut dengan hiperinflasi. Nah, dikutip dari halaman BI, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum ataupun terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ya, tadi juga disebut misalnya jangka waktu itu kayak apa namanya tadi, hari-hari besar, ya, Lebaran, Natal, ya, itu juga termasuk dari jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikannya meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikannya dari inflasi disebut juga deflasi atau penurunan harga. Ya, misalnya apa? Contoh harga kenaikan misalnya sawit sulit panen, ya kan? Otomatis apa? Harga minyak makan atau minyak goreng juga pasti naik. Jadi ada korelasinya dalam hubungan antara bahan pokok dengan bahan yang sudah jadi, seperti itu. Nah, sementara itu Badan Pusat Statistik mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa. Pada umumnya berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, tingkat inflasi disebut juga mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK, ya ini indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nanti di slide berikutnya ada tuh cara penghitungan bagaimana kenaikan dari inflasi atau suatu barang maupun jasa. Ya. Kemudian, nah inflasi yang diukur indeks harga konsumen dikelompokkan menjadi 7. Nah, inilah kelompok-kelompok yang sering mengalami kenaikan. Ya. Pertama itu paling sering adalah bahan makanan. Ya, cabai, apalagi ya. Apalagi bahan makanan. Gimana? Daging. Daging, Pak. Daging, ya. Kemudian minyak goreng, seperti itu. Baru kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Apalagi rokok kemarin, sudah ada wacana akan dinaikannya pajak cukai rokok. Otomatis apa? Harga rokok juga akan mengalami kenaikan. Nah, itu yang salah satu dari apa? Dari kebijakan pemerintah agar apa? Bukan hanya karena cukai rokok, agar mengurangi orang yang merokok. Sama kayak di apa? Kalau di luar negeri itu harga rokok itu udah sampai 50.000, 60.000. Di Belanda seperti itu dia harga rokoknya. Cuma di Indonesia aja lah yang mungkin yang murah. Di Malaysia dulu waktu pas saya kuliah itu harga rokok itu sampai 30.000 per kota. Karena apa? Mereka untuk agar generasi muda itu tidak banyak kecanduan rokok. Indonesia aja baru sekarang dia kepikiran untuk itu. Ya. Baru ada kelompok perumahan. Nah, perumahan ini atau rumah, harga tanah itu bisa juga mengalami apa? Kenaikan. Paling sering tuh setiap tahun mengalami kenaikan karena itu investasi yang jangka panjang. Kalau dia tempatnya bagus, ya, lokasinya bagus, tidak rawan gempa atau rawan banjir, otomatis itu akan setiap tahun mengalami kenaikan. Ya. Baru air, listrik, ya ini juga paling sering, bahan bakar, ya atau BBM. Sekarang sudah dikelompokkan nih. Kemarin baru naik Pak.
Ya, Pertamax baru dari naik kan. 9.000 Tapi ke kan sekarang di 9.200. Sumatera kan berbeda-beda ini harganya kan. Iya. Paling mahal itu di Sumatera Utara 6.800 untuk Pertalite. Tapi kalau Ya, misalnya Pertamax di 9.200. kebetulan saya pakai Pertalite jadi saya Pertamax gitu saya perhatikan ya kan. Mulai kalau Pertalite naik, wah naik udah nih harganya. Dulu kemarin 6.600 ini. Nah, tapi begitulah pemerintah tuh sekarang cara apa ya? Kalau dulu waktu pas mungkin di zaman Presiden SBY ya, ketika mengalami kenaikan dibilang dulu mungkin seminggu dulu pengumuman, seminggu ini kalau barulah di demo dan segala macam. Tapi tetap juga naik, ya kan? Tapi kalau sekarang mana ada? Tiba-tiba besok kita mengisi minyak, udah naik. Dan naik. Mau demo nggak bisa lagi. Ya begitulah sekarang ininya ya. Cara pemerintah berbeda-beda sekarang gitu. Oke, kemudian ada kelompok sandang ya, kelompok kesehatan. Nah, kesehatan ini gimana? Gara-gara pandemik juga semua mengalami kenaikan. Dulu kayak misalnya apa? Masker ya. Mungkin kita kalau yang sebelum pandemik beli masker mungkin 5 tahun sekali ya kan, ataupun kalau misalnya Ya. lagi ada kebakaran hutan di Riau, udara kurang baik, baru itu beli masker. Itu pun beli maskernya yang murah-murah kan gitu kan. Ya, Nah, kalau sekarang aja nggak udah meletus Gunung Sinabung, Pak. gimana? Kalau nggak meletus Gunung Sinabung, baru beli masker. Gunung Sinabung juga seperti itu. Ya, jadi itu juga di kelompok kesehatan inilah dulu harga satu kotak itu 20.000, 25.000 ya, yang merek terkenal ya. Kok sekarang kan kalau kita lihat di jalan tuh kan udah ada pakai mobil ya harganya segini tapi mereknya nggak tahu kita kan gitu ya. Nah sekarang udah yang masker yang duck itu tuh kan duck bill, itu udah 150.000 semua sekarang ini. Apalagi di awal-awal pandemik penimbunan barang semua pada Masker menimbun barang. 110, Pak. Gimana? Masker 110.000 di Jawa. Awal-awal pandemik. Nah itulah biji akibat 10.000 di Jawa, Pak. Itulah makanya sampai kami tuh beli masker itu digosok, dicuci, Pak. Dicuci, gosok beli kan. masker. Untung nggak kena kan COVID-nya. tapi itulah emang ya namanya juga karena kelangkaan, harga makin naik, itulah yang mengakibatkan kita ya inflasi di kelompok kesehatan itulah makin meningkat ya. Ya, untunglah sekarang pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya ya orang yang masuk rumah sakit itu dibiayai biarpun dia nggak punya BPJS ya, nama ininya dari kementerian ya. Itulah bagaimana pemerintah menolong rakyatnya pada zaman pandemi itu. Itu saya lihat tuh, saya bandingkan dulu ya. Ketika teman saya kena COVID itu dia membayar mandiri di mana itu namanya Kolombia. Itu dalam waktu 3 hari itu bayar 50 juta. 2 orang tuh, orang tuanya 50 juta. Sedangkan kemarin waktu pas istri saya masuk dengan kebetulan kemarin nggak ada BPJS kesehatan kami ditanggung oleh kementerian itu free semuanya. Ya, itulah perbandingan bagaimana pemerintah itu maksimal dalam membantu rakyatnya pada zaman pandemi ini. Ya, swab diturunkan dari harga kemarin 1 jutaan, swab PCR sekarang cuma hanya 500.000. Ya, dengan jeripaya pemerintah ya sekarang kan udah menurun ini COVID. Ya, katanya udah paling tinggi, maksudnya penurunan itu paling tinggi daripada negara lain seperti itu. Nah, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, saya ambil pendidikan aja. Nah, pendidikan ini juga nih mengalami selalu kenaikan. Saya tiap tahun membayar uang masuk sekolah anak saya itu pasti mengalami kenaikan. Ya. UKT naik, Pak. Apa tuh? UKT naik. Apanya naik? UKT. Apa tuh UKT? Ini ya, pembangunan uang kuliah tunggal ya. Enggak, uang kuliah tunggal yang per bulan uang kuliah kalian maksudnya. Oh, ya itu makanya memang pendidikan ini selalu tiap tahun tuh pasti mengalami kenaikan.
Tapi biasanya ditekannya itu di harga di uang pembangunan biasanya, ya. Kemudian lanjut lagi ada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Ini pun juga selalu mengalami kenaikan harga, ya. Nah, kita masuk ke faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Nah, pertama itu meningkatnya ya awal ya, meningkatnya jumlah permintaan. Sebentar. Meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Nah, ini permintaan naik, maka dengan stok terbatas pasti akan terjadi lonjakan harga. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa pertama itu adalah saat permintaan naik. Ya, saat permintaan naik. Sebentar ya, ini ada yang masuk. Ini saya ambil tapi tidak absen ya. Saya absen aja sekarang ini. Bentar. Ade Nur Aslamiyah. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Andrean. Hadir, Pak. Hadir. Anissa Helvira. Hadir, Pak. Christian Abednego. Christian. Nggak ada. Diki Darmawan. Diki Darmawan ini mahasiswa PA saya ini. Emma Tanti. Hadir, Pak. Hari Juli Harto. Pak, Diki tadi Pak bilang ke saya Pak, Apa tuh bilangnya? HP-nya hilang Pak. Jadi? Itu loh Pak makanya dia Iya. nggak dapet link Zoom. Nggak ada cerita kalau itu tuh. Dia yang kemarin pun nggak datang dia. Hari Juli Harto udah deh, belum ya? Ada Ivan. Hadir, Pak. Ada Julia Evita. Hadir, Pak. Ya. Kelvin. Hadir, Pak. Mahris Abdullah Sinaga. Hadir, Pak. Nah, kamu tadi telat ya? Iya, Pak. Mohon maaf jaringan nggak bagus, Pak. Nah, enggak, harusnya dari awal tadi ininya. Abdul Ghani. Hadir, Pak. Fadila Sinurat. Hadir, Pak. Habibi Arif. Hadir, Pak. Khaizuran Nur. Hadir, Pak. Raja Prayoga. Hadir, Pak. Yasir Habib. Hadir, Pak. Naufal Hardian. Hadir, Pak. Nur Hikmah. Hadir, Pak. Rizka Winanda. Hadir, Pak. Rizky Dwi Ananda. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Serlina Puasari. Hadir, Pak. Sri Yulia. Hadir, Pak. Tegar Surya. Ada. Tiara Okti. Pak, itu dia hadir, Pak. Tapi di chatnya dia bilang nggak bisa on mic, Pak. Siapa itu? Tiara Okti. Ah, ini baru aja dia chatnya lagi. Oke. Tivana Putri. Ada orangnya tapi nggak ada ininya suaranya. Pak, Tivana Ivana lagi vaksin, Pak. Vaksin. Tiara Silvia. Hadir, Pak. Umi Kalsum. Hadir, Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan. Kemudian Pak, faktor izin. penyebab apa? Kan minggu lalu saya nanya kan, Pak.
Kira-kira apa di akhir aja nanti atau sebelum kita lanjut ini, Pak? Apanya? Soalnya pertanyaannya berkaitan sama minggu lalu. Kenapa? Maksud mau nanya? Kan minggu lalu saya ada mau nanya, tapi Bapak bilang dalam minggu ini aja, apa di akhir aja nanti atau sebelum kita lanjutkan ini, Pak? Ya ini saya lanjutkan aja dulu ya. Baik, Pak. Oke ya. Faktor penyebab terjadinya inflasi. Pertama tuh meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Nah, saat permintaan naik namun stok supply terbatas pasti akan terjadi lonjakan harga. Kemudian biaya produksi. Ini yang saya bilang ketika bahan harga pokok itu harga pokoknya itu mahal, otomatis ketika maksudnya saya bahan bakunya mahal, otomatis pasti akan berdampak pada harga barang jadinya, termasuk juga upah kerja ya. Ketika harga UMR atau upah kerja itu naik juga otomatis bisa juga mengalami kenaikan pada barang yang mereka jual ya. Kemudian sejumlah uang beredar di masyarakat cukup tinggi. Ini yang biasanya terjadi pada hari-hari besar Lebaran ya. Di situ kan banyak itu penjualan juga naik, penjualan di pasar naik, karyawan mendapat uang THR ya kan. Jadi uang beredar tuh tinggi ketika hari-hari Lebaran. Nah, ini juga bisa mengakibatkan inflasi ya. Makanya ketika Lebaran harga-harga bahan makanan terutama itu bisa juga mengalami kenaikan. Oke. Nah, jenis-jenis inflasi. Nah, ini yang ada inflasi ringan, sedang, tinggi ya. Yang inflasi ringan di bawah angka 10%, sedang 30%, tinggi di antara 30 sampai 100. Hiperinflasi yang terjadi tahun 1998 itu melampaui angka 100%. Ya. Nah, ini kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak yang signifikan. Oke. Nah, baru inflasi yang berasal dari domestik. Ada domestik inflasi, ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Domestik inflasi itu ya biasanya kayak bahan-bahan makanan, beras, minyak goreng ya, yang emang diproduksi di dalam negeri. Ya. Kemudian kalau inflasi berasal dari luar negeri, kita contoh aja ambil iPhone. Ya, iPhone itu tiap tahun juga mengalami kenaikan harganya. Ya, itu karena apa? Harga bahan pokoknya itu juga semakin baik, maksudnya apa? Komponennya itu semakin baik ditanamkan, harganya juga semakin naik, permintaannya juga makin banyak, makanya biasanya harga-harga elektronik itu juga mengalami kenaikan ya. Biasanya berasal dari luar negeri. Nah, inilah perhitungan dari inflasi ya. Saya ambil contoh aja BBM tahun 2010 4.000. Ini contoh ya. BBM di tahun 2020 6.550. Nah, bagaimana cara menghitung inflasinya? 6.550 kurang 4.000 bagi 6.550 harga sekarang misalnya. Nah, kali 100% dapatlah 38,9% selama kenaikan selama 10 tahun. Tapi kita kalau mau lihat per tahunnya tinggal dibagi per tahun. Ya, dapatlah itu 3,5%. Setiap tahun mengalami kenaikan 3,5%. Nah, dampak inflasi pertama apa? Inflasi dapat mengerus daya beli masyarakat ya. Karena ketika inflasi mengalami kenaikan, daya beli masyarakat pasti menurun ya. Karena apa? Karena masyarakat jadi irit belanja. Padahal motor penggerakan ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi masyarakat. Nah, kalau masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak lambat ataupun stagnan. Itulah makanya kenapa kemarin banyak kebijakan-kebijakan pemerintah agar agar masyarakat itu mau berbelanja. Ya, contoh kita lihat pajak yang di dalam mobil itu diturunkan tuh PPBM itu sampai 30% atau 20%. Itu apa? Agar masyarakat mau membeli ya. Ada masyarakat itu mau berbelanja. Jadi bagaimana banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ini untuk mendorong masyarakat berbelanja agar perekonomian Indonesia ini jangan sampai stagnan atau melambat gitu. Nah, kemudian inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan yang stagnan ya. Tapi
pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang. Ya, ini juga sering ketika kenaikan harga barang naik, pasti membengkak nih belanjanya. Ya, baru inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Nah, biaya ekspor akan menjadi lebih mahal. Daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya apa? Devisa jadi berkurang. Kemudian inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Kenapa? Karena orang yang menabung di bank itu kan mendapat bunga ataupun bagi hasil. Nah, bunga yang mereka dapatkan otomatis bisa tidak banyak karena apa? Kenaikan harga inflasi ini, kenaikan inflasi ini, ya, sehingga minat orang untuk menabung di bank itu sedikit. Lebih baik diinvestasikan tempat lain seperti itu. Ya, baru inflasi dapat mempengaruhi stabilan mata uang rupiah. Ya, bisa kita lihat contohnya tahun 1998 akibat inflasi, krisis moneter, kurs rupiah mengalami kenaikan. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang mau ditanyakan tadi? Siapa yang mau nanya tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Tapi saya tanya untuk materi minggu ini aja dulu, Pak ya. Kan terutama pada inflasi. Kan tuh misal perang negara juga menyebabkan sebuah inflasi ya, hyperinflasi ya. Nah, tapi yang masalahnya di sini dalam beberapa tahun terakhir ini ada satu negara sebuah negara bernama Zimbabwe mengalami hyperinflasi. Nah, itu mungkin Bapak tahu kan, mungkin kita semua tahu kenapa sih Zimbabwe udah inflasinya tuh hyper kali gitu. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Kalau orang itu kan lagi nggak perang atau apa gitu. Biasanya kelangkaan produk yang mereka hasilkan. Zimbabwe itu kan negara kecil ya, bisa juga dibilang negara miskin kan ya. Banyak produk-produk produksi-produksi kelangkaan, ditambah lagi musim-musim yang apa ya, musim ya mungkin ya musim apa tuh namanya itu ya. Secara geografinya mungkin lokasi mereka itu kan juga tidak strategis. Sering musim kemarau ya, produksi dari dalam negeri itu juga membuat barang itu menjadi langka ya. Jadi itu juga bisa mengakibatkan hiperinflasi. Kalau nggak salah saya itu banyak negara-negara Afrika tuh, kita contoh aja Indomie itu, berapa dijual mereka di sana? Bisa kalian search itu kan di internet, berapa harga Indomie sana, mie instan di sana. Karena apa? Kelangkaan produk itu sendiri sama apa permintaan dari masyarakat meningkat seperti itu. Nggak hanya karena perang saja. Bisa itulah saya bilang tadi dampak dan faktor dari inflasi itu bisa akibat permintaan mereka banyak, tapi produksi yang mereka hasilkan itu sedikit seperti itu. Jadi tidak hanya gara-gara perang seperti itu. Itu loh. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ya. Nah, saya masuk ke pengangguran ya. Nah, pengangguran itu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Biasanya angkatan kerja di umur 15 sampai 65 tahun. Ya, tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pengangguran. Ya, kalau kita misalnya lagi sekolah, apakah bisa bilang pengangguran? Ya enggak, karena kita proses lagi mendapatkan gelar, dan setelah kalau misalnya kita udah selesai dari S1 ini, barulah kita tahap awalnya disebut dengan apa? Pengangguran. Selama proses mencari kerja itu juga belum jadi pengangguran nih, Pak. Apa tuh? Berarti kita belum jadi pengangguran, Pak. Kalau menurut saya belum, karena kita ini apa? Fokus utama sekarang kita ini kan bukan mencari pekerjaan. Tergantung mindset masing-masing kalian kan. Kalau mindset kalian ini mau cari pekerjaan juga ya bisa dibilang pengangguran. Tapi kalau mindset kalian sekarang ini untuk sekolah, saya bilang ini belum pengangguran karena masih proses dalam tahapan untuk mendapatkan gelar S1 seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian tidak S1 ya, misalnya selesai SMA tuh fokusnya ini mencari pekerjaan, ya itu bisa dibilang pengangguran seperti itu. Ya. Tergantung sekarang bagaimana mindset ide apa ya, ini kalian lah ya. Kalau kalian memang fokusnya untuk bekerja ya saya bilang itu bukan pengangguran karena kalian memang fokusnya pada studi atau sedang akademik
gitu. Oke, tapi kalau misalnya fokusnya 2, pengen bekerja sama pengen bekerja sama belajar, ya itu otomatis ya ketika dia sedang belajar tapi tidak dapat pekerjaan, ya bisa dibilang pengangguran juga gitu. Ya, kayak saya dulu waktu pas kuliah, mindset saya bukan bekerja, ya belajar gitu. Jadi ya menurut saya bukan pengangguran karena fokus saya itu yang sedang belajar gitu, bukan mencari pekerjaan. Tapi setelah saya S1, setelah saya di wisuda, hari itu juga saya dibilang pengangguran karena belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Gitu. Oke. Nah, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Oke. Pertama itu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini paling sering terjadi di ketika gagal panen. Nah, paling sering itu di di petani ataupun nelayan. Karena ada musiman ya kan. Ketika mereka musimannya kemarau, otomatis tidak bekerja. Kemudian ada pengangguran siklis. Apa pengangguran siklis? Nah, pengangguran ini karena kondisi terjadinya adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara, mundurnya perekonomian, akibat daya beli masyarakat yang menurun. Inilah sekarang lagi yang diberhentikan, di PHK, itulah disebut dengan pengangguran siklis. Karena apa? Akibat pandemi, perubahan kegiatan ekonominya menurun, ya, daya beli menurun, perusahaan yang mempekerjakan karyawan tidak memiliki profit, otomatis memberhentikan karyawannya, disebutlah pengangguran siklis. Ya. Kemudian pengangguran deflasioner. Apa ini? Ini pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Contohnya apa? PNS. Ya, PNS sekarang CPNS. Sekarang hanya berapa? Hanya diterima 2 orang, 1 orang yang ngelamar ribuan orang. Itu contoh pengangguran deflasioner. Ya, kemudian ada voluntary. Nah, ini pengangguran karena terjadi lebih memilih tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Dia malas nih, udah malas bekerja gitu ya. Baru struktural, pengangguran terjadi karena perubahan struktur pada ekonomi suatu negara. Ini biasanya karena keterampilan baru. Banyak kan kebijakan pemerintah sekarang meng-hire TKA dari Cina karena mereka berpikir bahwa keterampilan yang orang Cina yang di-hire itu lebih bagus daripada orang kita sendiri. Tuh. Ya, baru pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi ini yang paling sering sekarang terjadi. Kita contoh apa? Tol. Tol sekarang, dulu kita ada di pintu tol itu ada orang yang sedang bekerja. Membayar dan segala macam. Sekarang apa? Karena memakai memakai e-tol, SDM-nya berkurang ya. Nah, itulah contoh dari jenis pengangguran. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Karena kalau saya tambahkan lagi ini, saya harus pakai ini rekaman. Ya. Coba ya, nanti saya masuk aja lagi ya. Sedikit saya sampaikan, tapi mungkin via HP saya ini ya. Nanti masuk lagi sebentar lagi. Oke. Baik, Pak. Kita tunggu habis nih ya. Baik, Pak.